Baik, kembali lagi di channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan analisa IHSG dan saham potensial ya untuk 28 Juni 2021 dan seterusnya. Menu ini valid buat 1 bulan ke depan ya. Yang pertama kita bahas dulu IHSG pada hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin IHSG ditutup menguat 0,17% ke level 6022. Meskipun kenaikannya 0,17%, tetapi yang perlu kita tahu IHSG sesi 1 sempat menyentuh 6067. Cuma pada sesi 2 IHSG arahnya ke bawah ya. Udah mulai mengalami penurunan dan untuk transaksi pada hari Jumat kemarin tercatat 10 triliun. Terdapat 225 saham yang naik dan terdapat 266 saham yang turun. Untuk asing sendiri masih tercatat net buy sebesar 44 miliar. Dan untuk bursa Asia sendiri ini hijau semua ya. IHSG pun hijau, tapi indeks LQ45 IHSG merah. Lalu kita lihat dari turnovernya, nilai transaksi terbesar pada hari Jumat kemarin masih dipimpin BRIS, Agro, BBCA, BBRI, dan Arto. Perbankan ya masih mendominasi pergerakan dari IHSG itu kemarin. Dan di sini kita lihat untuk saham yang diakumulasi asing, yang pertama itu ada Friend, terus Telkom, ITMG, ASI, dan Inco. Sedangkan saham yang distribusi oleh asing terdapat BBCA, Bevin, Adro, HIL, dan BMRI. Kita lanjut ke chart. Nah, hari ini kita akan coba analisa beberapa saham. Yang pertama itu ada TOWR. TOWR ini arahnya membentuk pola cap and handle dengan resistnya di 1265 sampai 1275-an. Apabila TOWR berhasil tutup di atas itu, maka melanjutkan uptrendnya yang sempat tertahan ya. Sini uptrend kebentuk resist, koreksi, naik lagi, bentuk resist lagi, turun lagi, bentuk resist lagi. Ini tinggal nunggu waktu sih buat TOWR. Bagi teman-teman yang mau entry, bisa ditunggu di sini. Lalu yang kedua ada EMTK. EMTK kemarin ditutup sesuai harga penutupan hari Kamis ya. Di close-nya di 2540. Meskipun candlenya merah, tetapi dia ternyata waktu open hari Jumat itu ada gap up ya. Pada tanggal 24 ditutup 2540, tanggal 25 dibuka 2570. Namun penurunan candle merah kemarin itu volumenya masih kecil dan MACD masih arahnya ke atas. MTK itu masih bagus dan yang perlu diperhatikan adalah garis ini ya. Garis yang mulai Januari ini menjadi titik support kuatnya dari MTK, kemudian ketika turun garis ini berubah menjadi garis resistennya dari MTK sendiri. Selain itu di sini ada resist horizontalnya di 2550 atau harga sekarang. Jadi
Kalau besok berhasil break dua garis resist ini, maka MTK bakal ngelanjutin arah pergerakan sesuai jangka menengahnya, yaitu uptrend. Tapi timingnya ya nunggu ini, kita harus bersabar ya kalau mau entry, karena kalau gagal lagi kemungkinan akan koreksi dulu. Itu untuk MTK. Selanjutnya ada Pakuan ya. Pakuan kemarin ditutup menguat 6 poin ke level 458. Dan kenaikan kemarin pun termasuk cukup kuat dan continue. Ini tetapi P1 tuh harus menghadapi area resistnya di 458 sampai 462. Itu resist kuat. 458 tuh dari ini ya. Ini berapa nih? Low-nya 462, 462 dari situ. 458 tuh harga kemarin nih. Berarti resistnya cuma di 462. Sesuai dengan resist Fibo-nya dan bentuk dari support terakhirnya ya. Ini kuat banget 462. Kalau berhasil nembus ini, maka jangka pendek akan ke 472 dulu. Kemudian lebih bagus lagi kalau berhasil kembali ke atas MA20-nya. MA20-nya harga saat ini tuh ada di 470. Dan MACD-nya pun juga mulai golden cross. Stokastiknya pun juga mulai masuk channel lagi. Ini menjadi penanda kuat bahwa tren P1, tren turunnya bakal berakhir kalau berhasil sudah didukung oleh stochastic time MACD, ditambah lagi candle nanti ya buat minggu depan. Kalau berhasil di atas 462 ini, kita patut pertimbangkan buat masuk ke sini. Kemudian ada SCNP. SCNP ini kemarin sempat rame, peningkatan volumenya pun juga besar ya sejak tanggal 11 Juni. Dan kemarin juga SCNP itu kena pom-pom ya. Kita coba lihat ke chart yang lebih pendek, bisa 30 menit. Dalam chart 30 menit kita dapatkan bahwa volume distribusinya itu kuat ya. Ini ketika merah, volumenya pun di atas rata-rata. Ini merah lagi, volumenya di atas rata-rata. Dan tercatat kemarin tuh kalau nggak salah ada influencer yang pom-pom ini tuh pada jeda sesi 1. Pada sesi 1 harga close-nya di 530. Dan waktu sesi 2 dimulai harga sempat turun dengan volume yang cukup besar, kemudian diangkat lagi sampai 575 harusnya 575, lalu dibalikin turun lagi, dan penurunnya pun volumenya juga lebih besar daripada volume penaikan. Jadi ini perlu diperhatikan bagi teman-teman yang punya barang di SCNP karena sudah masuk ke fase distribusi bandar. Kemudian Aisyah ini udah masuk ke area demandnya di sekitaran 202 sampai 208. Teman-teman yang masih punya barang di sini harap dipantau di area ini. Apabila Aisyah malah dibuat turun ke bawah 202 ini, kemungkinan bakal lebih dalam ya turunnya, karena secara jangka menengah pun trennya masih turun. Secara jangka menengah turun, dan sekarang lagi di batas area support kuatnya di area demand.
Kalau ini tidak berhasil menahan penurunan dari Aisyah, maka bisa lebih ke bawah arahnya. Jadi teman-teman yang punya barang ada perhatikan ini, taruh stop loss di sekitar 192an, karena kita harus ngasih space ya, takutnya tuh seperti ini, kayak dia tuh breakdown terus naik lagi. Jadi kita harus ngasih space di 4 atau 5 tick di bawah uh, demand bawahnya ini ya, di bawah 200, di 195 196 lah, biar lebih aman. Kalau teman-teman yang mau entry, yang mending tunggu balik lagi ke atas 240. Karena 240 ini menjadi support kuat pertama dari Aisyah ini sendiri. Kemudian sekarang masih di area demand kuatnya. Nah, kalau teman-teman yang mau entry, lebih baik tunggu di 240 atau di 222, 220, 222an. Ini sempat menjadi resist kuat di area itu. Kemudian TSPC. TSPC ini juga salah satu emiten yang bergerak di bidang farmasi, yang kemarin sempat dinaikin tinggi banget ya tanggal 21 Juni. Seperti saham-saham lain seperti IRA, KF. Ini sama, mereka geraknya barengan, lalu kemudian sekarang udah memasuki fase distribusi ya. Bisa lihat di sini waktu kenaikannya pun volumenya gede banget nih, transaksinya gede banget. Kemudian habis itu turun terus. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 21 Juni, ini ya kita lihat kenaikan tertinggi itu di jam 10. Di jam 10 dinaikin sampai 17.40 dengan volume sekian, lalu diturunin. Ya otomatis sudah habis ya barangnya, karena volume transaksinya pun masih tinggi-tinggi waktu candle merah terbentuk. Dan sekarang pun istilahnya tinggal sisa-sisanya. Mungkin benernya udah habis barangnya yang mengerek naik ini, dan TSPC kembali ke harga awalnya di range ini, di range 155 sampai 1480-an. Sebenarnya buat jangka panjang TSPC masih bagus sih. Arahnya masih ke atas, selalu membentuk higher low. Jadi kalau teman-teman yang mau hold jangka panjang TSPC karena nyangkut juga boleh, tapi asal dipertimbangkan baca lagi fundamentalnya ya. Tapi kalau secara chart sih, secara pola masih ke atas. Tadi lihat cara dari chart weekly-nya. Kemudian MPMX ini polanya agak serem ya untuk bearish band. Penurunannya tuh nanti kalau dia keluar dari triangle ini, penurunannya itu bisa sampai 525an. Itu sesuai garis ini ya. Sesuai line ini kita gandakan, kita clone, kita pindah ke sini. Ternyata bisa sampai 525an. Dan penurunannya pun kita lihat dalam 3 candle sebelum full ARB ini terlihat volumenya kuat banget buat didistribusikan. Lalu pada MACD kita lihat mulai masuk bawah, mulai minus ya ini MACD nya. Jadi yang punya MPMX bisa ditungguin, kalau mau aman pasang stop loss di 665, biar kalau dia turun kita nggak rugi banyak-banyak banget kalau yang masih mau hold. Tapi kembali lagi itu dianalisa lagi, ini hanya analisa pribadi saya.
Nah, segala keputusannya kembali masing-masing di teman-teman semua. Terus ini ada MLPL ya. MLPL tuh setelah dia menyentuh 810, itu masih ketahan di Vibo 06 0,618 nya di 670, dan menjadikan Vibo 0786 sebagai resist yang kuat. Mungkin ke depan ini MLPL masih sideways di area sini 670 sampai 730. Namun melihat candlenya seperti ini tuh mungkin bakal dibuat turun dulu dan supportnya di 670. Stop lossnya ini ya di 625, di 580 ya. Ini buat stop loss kuat. Selama masih di atas 670 masih nggak apa-apa. Dan kalau dibawa ke channel ini pun juga masih bisa kita tunggu. Karena 580 ini menjadi support paling kuatnya buat MLPL. Lalu kita ke Inco terakhir ya. Sebenarnya Inco kita lihat di sini kan secara channel masih terlihat ya, ini channel ini tuh menjadi titik support kuatnya dari Inco. Kemarin ketika bulan-bulan Maret sama Inco anjlok tuh masih ketahan di channel ini, dan ini bulan April sempat coba breakdown tapi gagal lagi, malah naik lagi, dan kemarin sempat masuk channel, kemudian hari Jumat kemarin berhasil keluar channel lagi. Ini masih bagus buat kita perhatikan karena statistiknya pun juga mulai ke atas. Terus kita coba lihat ya beberapa dari broker summary-nya. Kok di sini masih terlihat diakumulasi, dan yang akumulasi kayaknya asing ya ini. Kita cek apakah benar asing. Ini benar, kemarin Jumat diakumulasi asing. Sebenarnya asing mulai akumulasi itu dari tanggal 22 Juni mulai diakumulasi sampai hari Jumat kemarin 25 Juni. Jadi untuk income masih diakumulasi. Kemudian kita cek MLPL ya. MLPL di sini terlihat di distribusi YP. Terus apa yang terjadi dengan asing? Dan ternyata MLPL udah mulai ditinggalkan asing sejak tanggal 16 Juni. Asing terus net sell dan volumenya pun juga besar. Kemudian MPMX asing masih net buy. Secara broker summary distribusi ya. Ini CS buang barang banyak banget. Terlihat kan di sini CS tidak membeli saham pada hari Jumat kemarin, tapi menghabiskan barangnya, dan saham yang dijual CS tuh 53% sendiri dari total transaksi jual kemarin Jumat. Lalu kita lihat TOWR itu masih diakumulasi ya. Diakumulasi AK kuat banget. Pasti asing juga akumulasi nih, AK kan asing ya. Ya benar, TOWR masih diakumulasi asing.
Ya ini menarik nih TWR karena sejak tanggal 2 Juni kemarin asing meninggalkan TWR ya sampai tanggal 24 Juni. Kemudian hari ini hari Jumat kemarin entry lagi. Ini menarik ya TWR. Coba kita lihat cartanya lagi. Dari 2 Juni ya penurunan mulai dari 4 Juni. Nah, TWR ini kan tadi sudah saya jelasin membentuk pola KPN handle dan asing mulai masuk. Apabila asing besok masuk lagi di TWR, bisa kita perhatikan lebih bagus lagi kalau break resistnya di sini ya untuk TOWR. Terus apa lagi ya, udah itu dulu aja ya teman-teman. Jadi itu menu buat minggu depan selama 1 minggu mulai tanggal 28 sampai awal Juli. Nanti buat bulan Juli menunya apa aja nanti bakal saya share lagi. Ini yang saya bahas itu adalah requestan dari teman-teman di grup Telegram. Bagi teman-teman yang nonton di sini dan mau sahamnya diikuti analisa, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti bakal saya bahas di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga minggu depan cuan lagi. Amin.